atas peristiwa 5 tahun lalu. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Katolik Unika, Santo Thomas Medan Dr. Berlian Simarmata pada sidang lanjutan perkara permohonan pra-peradilan, Prapit atas nama Lindung Pitua Hasiholan Sihombing selaku Direktur PT Dinamala Mitra Lestari, DLM, memberikan pendapat menohok terhadap jaksa penyidik pada Kejati Sumut sebagai termohon. Rabu tanggal 20 September 2023 di Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan. Menjawab pertanyaan tim kuasa hukum pemohon, Kamarudin Simanjuntak dan Poltak Silitonga, ahli menilai termohon telah menabrak rambu-rambu hukum acara pidana KUHP. Oleh karenanya, penetapan Lindung Pitua Hasiholan Sihombing sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan Jalan Silangit Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tidak sah. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kalau itu tadi Bapak bilang pemohon pekerjaan berjalan misalnya, maka itu adalah hukum administrasi. Maka fungsi ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan selain dari perundang-undangan pidana adalah sebagai ultimum remedium. Artinya kalau ada misalnya perbuatan melawan hukum atau kerugian negara di sana, lalu harus diselesaikan dulu berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hubungan mereka. Ya, yang pernah saya ketahui, misalnya kalau pembangunan jalan itu undang-undang konstruksi jalan. Nah, yang saya pahami di sana kalau ada timbul kerugian negara, maka harus diselesaikan dulu secara administrasi. Artinya antara pemberi kerja dan penerima kerja atau antara BPK dengan kontraktor. Nah, kalau terjadi kerugian negara misalnya di sana atau kelebihan pembayaran uang negara, maka harus diberi waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan sesuatu yang dikatakan kerugian negara akibat kesengajaan atau kelalaian untuk mengembalikan kerugian negara itu paling lama 60 hari. Nah, apakah dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan seperti ini dapat dijadikan alat bukti menurut 1842? Baik, terima kasih Pak. Saya pikir kita harus memisahkan dua hal dalam apa yang dikatakan Bapak Ibu. Pertama, kalau surat-surat resmi pelaksanaan proyek segala macam, tentu itu bukan sebagai bukti surat kelulusan Bapak. Tetapi kalau dari surat-surat itu menunjukkan bahwa di situ ada penyimpangan menyebabkan kerugian negara seperti tindak pidana yang dipersangkakan, misalnya pasal 2, pasal 3, ya tentu punya kualitas sebagai alat bukti surat sepanjang terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Surat penetapan tersangka itu tambahannya lebih mudah dari keterangan atau bukti yang lain ya. Sepakat kita dengan ahli itu karena dia menjelaskan bahwa keterangan saksi ahli yang diperoleh setelah penetapan tersangka adalah keliru atau salah menurut hukum. Kemudian mengenai penetapan BPKP soal ada kerugian negara pada saat itu langsung dijadikan tersangka juga salah. Artinya harus ada 60 hari tenggat waktu bagi terdakwa untuk melaksanakan temuan itu. Kemudian yang berhak daripada mengikuti keterangan saksi itu bukan BPKP, bukan Inspektorat, tapi adalah BPK. Kemudian kalau dihitung dia harus diberi kesempatan kepada krim kami untuk membereskan atau untuk menunjukkan etika baik terhadap kerugian negara yang dimaksud. Barangkali Bang, harapan kita buat hakim yang menyidangkan barusan. Kita melihat situasi daripada
pra-peradilan ini baik dari materi maupun dari keterangan ahli harusnya kita dimenangkan dalam pra-peradilan ini. Jadi kami di sini bukan istilahnya hanya untuk menang dan kalah, tapi kami hadir sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Kita menghargai kejaksaan, institusi kejaksaan tinggi Sumatera Utara, tetapi ya untuk menetapkan orang tersangka itu ya perlu dengan hati-hati. Jangan karena ada pesanan, jangan karena ada diskriminalisasi, jangan karena sakit hati begitu loh. Tapi kalau memang dia betul-betul melakukan tindakan pidana korupsi, ya kami juga tidak akan bela, karena kita juga tidak setuju ada korupsi di negeri ini, kan gitu loh. Demikian Metro Online dari Medan, Sumatera Utara melaporkan.